Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 8 kelas A3 ingin mempresentasikan terkait hubungan determinan sosial budaya terhadap penyakit tidak menular. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Nah, jadi dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Firizdana Fatilana dengan BP 2031. Kemudian dilanjutkan dengan anggota kelompok saya yang kedua, yaitu ada Dewi Fauziah Kamil. Kemudian anggota kelompok saya yang ketiga ada Rinsya Putih Azara. Dan yang terakhir ada Andrean. Baiklah, langsung saja kita masuk ke presentasi. Untuk materi yang pertama, yaitu terkait jenis-jenis dari penyakit tidak menular itu sendiri, akan dijelaskan oleh Dewi. Kepada Dewi, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jantung koroner. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan jantung koroner itu merupakan penyakit atau kondisi ketika pembuluh darah atau terjadinya penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Nah, hubungannya dengan sosial budaya, ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi bagaimana bisa seseorang itu terkena penyakit jantung koroner. Nah, yang pertama adalah pola makan tradisional tinggi lemak, jenuh tingkatkan risiko penyakit jantung koroner. Itu maksudnya kebiasaan dari beberapa daerah ataupun uh, wilayah itu punya budaya yang membiasakan kayak makan tinggi lemak, makan makanan yang memiliki lemak jenuh yang tinggi. Kemudian kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dilegitimasi oleh norma sosial. Itu maksudnya beberapa wilayah mewajarkan merokok dan konsumsi alkohol dalam pergaulan mereka sehingga sulit dikendalikan dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian ada status sosial ekonomi rendah dan literasi kesehatan buruk memperparah risiko. Itu maksudnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi yang rendah, itu mereka bisa tidak mengetahui ataupun susah bagaimana cara mereka untuk memeriksakan kesehatan mereka, terutama penyakit jantung koroner ini. Kemudian kepercayaan pada pengobatan tradisional bikin diagnosis terlambat. Beberapa wilayah memiliki kepercayaan yang berbeda-beda dan terutama memilih pengobatan tradisional terlebih dahulu karena mereka menganggap pengobatan tradisional ini murah atau dipercaya secara turun-temurun. Sehingga diagnosis dan penanganan terhadap jantung koroner itu terlambat. Nah, adapun pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama eh, edukasi makan rendah garam atau minyak. Kita bisa mengedukasi beberapa wilayah atau budaya masyarakat itu bagaimana seharusnya kita dalam mengkonsumsi makanan. Kemudian melakukan aktivitas fisik rutin seperti lari ataupun melakukan aktivitas olahraga. Kemudian screening tekanan darah dan kolesterol. Dan yang terakhir adalah mengadakan kayak kelompok berhenti merokok. Sekian dari saya. Next. Selanjutnya ada stroke. Eh, Adapun faktor sosiobudaya yang mempengaruhi seorang bisa terkena stroke itu yang pertama adalah pola makan tinggi garam dari tradisi kuliner dan memicu juga hipertensi. Risiko stroke meningkat karena pola makan tinggi garam yang sangat melekat dalam makanan sehari-hari seperti ikan asin dan makanan olahan asin lainnya. Kemudian kebiasaan menunda pengobatan medis dengan pergi ke pengobatan tradisional juga membuat penanganan stroke sering terlambat. Padahal setiap menit menentukan kondisi pasien. Dan banyak juga keluarga tuh yang ragu membawa pasien ke rumah sakit karena mereka takut biaya atau menunggu keputusan keluarga besar. Sehingga susahnya penanganan stroke lebih cepat. Kemudian akses layanan yang kurang baik juga semakin memperburuk situasi orang yang
terkena stroke ini. Kemudian adapun solusi program yang dapat dilakukan agar seseorang itu tidak terkena atau meminimalisir stroke itu, yang pertama adalah cek tekanan darah rutin, kemudian edukasi makanan rendah garam, kemudian kelas manajemen stres, selanjutnya pemantauan obat hipertensi dan program kampung rendah garam. Itu ibaratnya kan eh, se- mengadakan program di mana kampung tersebut itu mengonsumsi rendah garam gitu, sehingga meminimalisir terjadinya stroke dalam kampung tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi atas penjelasannya. Untuk penyakit berikutnya, yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi adapun faktor sosial budaya yang mempengaruhi itu, yang pertama ada yaitu merokok. Nah, merokok ini menjadi faktor risiko utama dari PPOK, dan di Indonesia sudah tertanam dalam norma sosial tertentu sehingga berhenti merokok itu bukan sekedar keputusan individual, tapi juga keputusan yang terkait dengan identitas sosial. Kemudian juga ada paparan asap rumah tangga dari bahan bakar padat dalam rumah tangga tradisional juga bisa menambah beban dalam paparan partikulat pada perempuan dan anak-anak, sehingga seringkali kondisi ekonomi dan kebiasaan budaya memasak ini bisa menjadikan faktor pemicu terjadinya penyakit paru pada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada literasi kesehatan rendah buat edukasi berhenti merokok menjadi kurang efektif. Nah, jadi dalam masyarakat ini untuk dikarenakan merokok itu sudah menjadi norma di dalam masyarakat, itulah membuat banyak masyarakat yang saat diberi edukasi ataupun semacam pemberitahuan terkait merokok ini, baik itu dalam bentuk dalam bentuk penyampaian ataupun sebuah seperti poster atau sebagainya, itu seringkali masyarakat itu tidak membacanya dengan baik dikarenakan dalam literasi kesehatannya itu masyarakat sudah tergolong rendah. Kemudian batuk kronis ini juga sering dianggap biasa sehingga lupa untuk diperiksa. Jadi masyarakat itu menganggap bahwasannya jika ada seseorang yang mengalami batuk-batuk gitu itu dianggap hanya sebagai uh, adaptasi dari cuaca yang memang sedang buruk gitu. Kemudian ada pun solusi program kesehatannya, yang pertama yaitu konseling berhenti merokok. Nah, memang ini sangat dibutuhkan pada penanganan untuk mengobati atau mencegah penyakit paru PPOK ini sendiri. Yang kedua ada perbaikan ventilasi rumah. Nah, ini perbaikan ventilasi rumah ini bisa menjaga agar udara-udara yang tercemar dari luar itu tidak mudah masuk ke dalam rumah, dan juga ventilasi yang baik juga bisa membuat sirkulasi udara yang masuk dan keluar itu menjadi bebas sehingga rumah tidak menjadi terasa pengap. Kemudian juga ada edukasi bahaya asap rokok serta penegakan kawasan tanpa rokok. Baik, penyakit tidak menular selanjutnya. Next. Next ada diabetes. Nah, pengaruh sosial budaya yang mempengaruhi, yang pertama ada transisi nutrisi dan modernisasi. Nah, jadi dikarenakan adanya perkembangan zaman ini, banyak sekali masyarakat itu yang mengonsumsi makanan itu yang memang lebih cepat atau bisa dibilang seperti fast food dan junk food dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan dari gaya hidup masyarakat itu sendiri telah mengalami transisi. Jadi masyarakat menjadi kurang gitu untuk makan makanan yang real food seperti itu. Jadi dikarenakan juga perkembangan zaman dan juga hidup yang serba cepat ini membuat masyarakat itu lebih sering mengonsumsi makan makanan yang terbilang tidak sehat secara gizinya. Yang kedua ada makanan kalori tinggi sebagai simbol sosial. Nah, makanan kalori tinggi ini juga sering sekali dimakan oleh
masyarakat tanpa menghiraukan dampaknya. Yang ketiga ada pengobatan tradisional dan kepatuhan terapi. Nah, ini juga banyak dilakukan masyarakat pada saat masyarakat mengalami tanda-tanda gitu kan. Mereka hanya melakukan pengobatan tradisional seperti pergi ke orang yang dipercaya, seperti pimpinan atau orang-orang yang memang menjadi ketua gitu di daerah tersebut. Kemudian juga kepatuhan terapi. Terapi ini biasanya ya dilakukan oleh orang-orang bisa seperti dukun atau sebagainya. Yang keempat ada peran keluarga dan gender. Nah, jadi untuk peran keluarga dan gender ini pengaruhnya yaitu apabila ada nih istri yang ingin memeriksakan kesehatannya, namun dikarenakan eh, adanya seperti patriarki dan sebagainya. Jadi istri ini kurang leluasa untuk memeriksakan kesehatannya ke pelayanan kesehatan. Jadi itu bisa menyebabkan eh, prevalensi dari diabetes ini menjadi meningkat. Solusi program kesehatannya yang pertama ada menjalankan kelas komunitas pengaturan pola makan dan tukar menu sehat. Nah, seperti yang pengaruh sosial yang pertama tadi kan transisi nutrisi dan modernisasi. Nah, jadi ini dilakukan menjalankan tukar menu sehat. Jadi menukar antara makanan yang biasanya dimakan atau dikonsumsi oleh masyarakat seperti fast food dan real food. Fast food itu diganti menjadi real food. Yang kedua ada menyelenggarakan senam diabetes mingguan untuk warga pradiabetes. Jadi ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya diabetes pada masyarakat. Dan ketiga ada pemeriksaan gula darah secara berkala gitu di Posbindu penyakit tidak menular itu. Yang keempat ada konseling individu tentang pembatasan gula tambahan dan kontrol berat badan. Karena berat badan ini juga sangat berpengaruh pada orang yang menderita diabetes. Yang terakhir ada mendorong warung sekitar untuk menjual opsi makanan rendah gula melalui pendekatan kemitraan. Baik, next. Yang selanjutnya ada penyakit ginjal kronis. Penyebabnya itu yang pertama ada pola makan tinggi garam dan konsumsi obat tradisional memicu kerusakan ginjal. Nah, ini dikarenakan banyak masyarakat itu yang hanya memakan makanan yang dirasa sesuai dengan lidah namun tidak memikirkan bagaimana keseimbangan dari gizinya itu sendiri. Sehingga makanan-makanan seperti makanan yang tinggi garam dan obat-obat tradisional yang tidak diketahui takarannya itu bisa memicu kerusakan ginjal itu sendiri. Yang kedua ada hipertensi dan diabetes tidak terkontrol akibat faktor sosial. Yang ketiga ada akses hemodialisis sulit itu seperti biayanya besar, kemudian diagnosisnya menjadi terlambat gitu akibat penundaan akibat biayanya ini sulit untuk dibayarkan. Kemudian adanya kepercayaan tradisional yang menyebabkan penundaan dalam rujukan medis. Nah, solusinya yang pertama ada pantauan tekanan darah dan juga gula. Yang kedua ada edukasi bahaya obat sembarangan. Sebenarnya kalau obat tradisional itu tidak berbahaya, namun harus memang sesuai atau dalam pengawasan dari tenaga kesehatan. Yang ketiga ada sosialisasi untuk minum yang cukup karena memang ginjal ini pendukung utamanya yaitu adalah air putih itu sendiri. Dan yang terakhir ada edukasi risiko jamu berbahaya. Nah, jamu ini memang menjadi herbal yang sering digunakan untuk sudah turun-temurun dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi meskipun seperti itu, tapi memang harus ada edukasi teman saya. Baiklah, yang pertama, materi selanjutnya adalah kanker. Yang pertama ada pengaruh sosial budaya terhadap kanker serviks.
Itu ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama itu praktikum perkawinan anak dan norma patriarki. Yang kedua ada stigma rendahnya otonomi perempuan karena biasanya banyaknya banyaknya keputusan yang berada di tangan laki-laki menyebabkan eh, para perempuan itu sulit untuk memeriksa kesehatan mereka ke layanan kesehatan. Yang kedua, ketiga ada literasi kesehatan rendah dan mitos. Banyak para masyarakat percaya akan mitos-mitos yang terjadi di masyarakat karena itu juga tidak juga merupakan budaya dan sudah lama ditanamkan di masyarakat tersebut. Dan literasi yang rendah menyebabkan eh, maraknya terjadinya kanker serviks atau memperparah. Yang terakhir itu intervensi sensitif gender. Lalu ada solusi program kesehatan kanker serviks. Yang pertama itu ada layanan IVA keliling. Yang kedua ada edukasi remaja tentang kesehatan reproduksi dan vaksin HPV. Dimana juga kita mengedukasi remaja tentang kesehatan dan reproduksi, maka hal ini dapat mengurangi dan mencegah terhadap penyakit kanker serviks tersebut. Lalu ada kolaborasi dengan PKK, ada membuat poster sederhana tentang HPV dan kanker serviks. Di mana jika kita membuat poster sederhana, maka mereka bisa tertarik dan mereka membaca dan mereka mengetahui tentang kanker serviks tersebut. Lalu ada mengaktifkan posyandu remaja untuk penyuluhan pencemahan IMF. Dengan aktifnya posyandu remaja, banyak masyarakat yang berkunjung dan dapat berobat dan melakukan konsultasi di sana. Lalu yang kedua ada kanker payudara. Yang pertama ada pengaruh sosial budayanya. Yang pertama tuh normal budaya dan tubuh yang dianggap tabu. Karena biasanya masyarakat itu ada beberapa organ yang dianggap tabu. Contohnya itu sendiri. Yang kedua ada literasi kesehatan rendah, di mana para masyarakat seringkali tidak tahu dan kurang paham dengan apa pengaruh dan gejala dari kanker payudara ini. Yang ketiga ada ketergantungan pada persetujuan keluarga. Nah, biasanya pada masyarakat persetujuannya tuh lebih sering atau lebih diminta kepada suami. Nah, jadi untuk akses layanan ke berobat ke rumah sakit itu harus bergantung ke keputusan suami. Lalu ada kepercayaan pada pengobatan alternatif. Maraknya kepercayaan pada pengobatan alternatif ini membuat masyarakat jarang akses ke klinik kesehatan atau layanan kesehatan, sehingga kanker payudara ini sulit untuk dicegah atau diobati lagi. Lalu ada stigma kanker, bahwa masyarakat menganggap kanker itu adalah sesuatu yang memalukan dan mereka malas atau malu untuk memeriksanya ke klinik kesehatan atau layanan kesehatan. Ada gaya hidup yang tidak sehat. Yang pertama ada solusi program itu ada edukasi sadari. Jadi kita menyadari apa saja, lebih cepat menyadari apa saja penyakit yang timbul. Kedua ada penyuluhan anti stigma. Jadi kita memberikan edukasi tentang bahwa kanker itu tidak memalukan, melainkan harus sembuhkan dan dirangkul bersama-sama. Kedua ada pemeriksaan payudara klinis atau CBE rutin. Jadi kita harus memeriksanya secara rutin ke klinik kesehatan. Lalu ada pelibatan tokoh agama dan masyarakat. Nah, pelibatan tokoh agama dan masyarakat ini untuk memberitahukan atau mengedukasi masyarakat bahwa sesuatu yang baik itu adalah baik dan yang buruk itu adalah buruk. Jadi ada kunjungan ke rumah. Jadi kita mengunjungi ke rumah perempuan-perempuan yang sekiranya dia malas atau tidak mau atau malu untuk berkonsultasi ke layanan kesehatan. Nah, materi selanjutnya yaitu kanker hati. Nah, teman-teman harus tahu apa pengaruh sosial budaya terhadap kanker hati. Yaitu yang pertama itu ada kontaminasi pangan oleh aflatoxin yang biasanya itu ada terjadi pada kacang. Hal ini terjadi karena orang-orang dulu tuh menyimpan makanan itu secara tradisional dan belum modern. Nah, yang kedua tuh ada rendahnya cakupan vaksinasi. Rendahnya cakupan vaksinasi ini membuat banyak terjadinya kanker hati itu lebih marak. Lalu ada tiga miskonsepsi tentang penyakit hati. Masyarakat itu lebih sering menganggap bahwa penyakit atau gejala-gejala kanker hati itu sebagai masuk angin. Lalu mereka tidak peduli dan mereka hanya masuk angin dan melakukan pengobatan secara tradisional, tidak ke layanan kesehatan. Lalu ada solusi programnya. Yang pertama itu meningkatkan cakupan vaksinasi hepatitis B. Yang kedua melakukan screening hepatitis B atau C pada komunitas yang rawan. Yang ketiga ada edukasi pembatasan alkohol dan obat yang merusak hati. Jika kita mengedukasi tentang alkohol dan obat yang merusak hati, maka kanker-kanker hati dapat dikurangi atau dicegah. Karena alkohol dan obat yang merusak hati ini dapat mengganggu atau memberatkan fungsi kerja hati. Yang keempat adalah penyuluhan dan cara penyimpanan makanan yang benar untuk mencegah aflatoxin.
Nah, seperti yang dijelaskan tadi, cara penyimpanan itu harus benar. Tidak boleh ada zat-zat atau aflatosin ini, karena aflatosin ini dapat menyebabkan kanker hati. Lalu kelima ada edukasi deteksi dini penyakit hati. Dengan kita mengedukasi bahwa dan mengedukasi bahwa kanker hati itu secara dini, maka pencegahannya dapat lebih mudah untuk diatasi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman kelompok saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Andre yang telah menjabarkan materi terkait penyakit kanker. Nah, selanjutnya untuk materi cedera akan disampaikan oleh Putih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cedera patah tulang. Pengaruh sosial budaya pertama itu kepercayaan tradisional dan ketersediaan dukun tulang memengaruhi pilihan pengobatan. Banyak komunitas ataupun masyarakat lebih percaya dukun tulang daripada tenaga medis, sehingga mereka menjadi pilihan pertama ketika terjadinya fraktur. Kemudian praktik urut, balutan tradisional dan ramuan herbal diwariskan lintas generasi. Urut balut tradisional dan ramuan herbal sudah berlangsung secara turun-temurun sehingga dianggap wajar dan aman. Yang ketiga, praktik tradisional memperoleh legitimasi sosial di komunitas. Dengan sekitar mendukung penggunaan metode tradisional tersebut membuat masyarakat merasa keputusan mereka itu telah tepat. Yang keempat, pertimbangan ekonomi keluarga membuat pasien memilih pengobatan non-medis terlebih dahulu. Biaya operasi dan perjalanan ke rumah sakit membuat keluarga memilih pengobatan non-medis ataupun tradisional dahulu. Yang terakhir itu, tekanan keputusan keluarga terkait pekerjaan dan tanggung jawab sosial. Keputusan perawatan sering dipengaruhi anggota keluarga yang mempertimbangkan pekerjaan ataupun tanggung jawab sosial dari si pasien. Kemudian solusi atau upaya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, penyuluhan keselamatan kerja dan penggunaan APD untuk petani, buruh bangunan, dan pekerja informal. Yang kedua, edukasi pencegahan jatuh pada lansia, pembatasan kabel lantai, pencahayaan cukup, dan penggunaan alas kaki yang aman. Mengidentifikasi titik rumah yang berisiko lantai licin, tangga curam melalui kunjungan kader. Yang keempat, pelatihan pertolongan pertama sederhana. Lanjut. Next. Yang kemudian itu luka bakar rumah tangga. Pengaruh sosial budaya yang pertama itu pertolongan pertamanya yang keliru. Penggunaan pasta gigi, kecap, minyak, dan tepung berasal dari pengetahuan lama yang telah diwariskan secara turun-temurun, bukan dari rekomendasi medis. Yang kedua, peran gender membuat perempuan dan anak lebih sering terpapar risiko saat memasak. Perempuan dan anak ini lebih sering berada di dapur, sehingga mereka itu lebih rentan mengalami luka bakar. Yang ketiga, penggunaan peralatan masak tradisional atau kompor sederhana tanpa proteksi sebagai bagian dari pola sosial rumah tangga. Kompor sederhana ataupun tungku tanpa pengaman menjadi bagian keseharian rumah tangga, sehingga risiko ini dianggap sudah biasa. Yang keempat, pola sosial keluarga memengaruhi frekuensi dan keparahan luka bakar. Kebiasaan dan rutinitas di rumah itu menentukan seberapa sering luka bakar terjadi dan seberapa parah akibatnya. Kemudian solusi atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan itu edukasi aman menggunakan kompor, minyak panas, serta penempatan tabung gas. Yang kedua, pemeriksaan instalasi listrik rumah sederhana bersama kader terlatih. Yang ketiga, kampanye keamanan anak kampanye keamanan anak di dapur dan area sumber panas. Yang keempat, simulasi penanganan awal luka bakar di tingkat RT atau RW. Next. Selanjutnya, cedera atau trauma kepala. Pengaruh sosial budaya yang pertama itu, budaya berkendara yang meremehkan helm standar, terutama untuk perjalanan singkat di sekitar rumah. Banyak orang merasa kalau helm itu tidak perlu jika jaraknya dekat, padahal risiko cedera itu tetap tinggi. Yang kedua, kepatuhan lalu lintas yang lemah memicu kecelakaan berat. Pelanggaran aturan sering dianggap hal biasa sehingga kecelakaan itu mudah terjadi. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan pertolongan pertama trauma di masyarakat. Masyarakat ini tidak tahu cara penanganan awal cedera kepala sehingga sering membuat keputusan yang salah. Yang keempat, kecenderungan membawa korban ke praktik tradisional atau menunda rujukan medis.
Sebagian keluarga ini masih membawa korban ke pengobatan tradisional sebelum ke fasilitas medis yang menunda penanganan yang tepat. Kemudian solusi ataupun upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kampanye wajib helm SNI dan sabuk pengaman pada titik keramaian seperti pasar lah. Kemudian program pendidikan keselamatan berkendara untuk remaja. Nah, ketiga, koordinasi dengan desa untuk memperbaiki rambu ataupun titik rawan kecelakaan. Yang keempat, edukasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, pelatihan dasar pertolongan pertama cedera kepala. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, atas penjelasannya. Nah, dengan berakhirnya penjelasan sesi presentasi dari kami kelompok 8. Nah, mungkin semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Dan apabila ada salah kata atau perilaku, kami mohon maaf. Dan saya selaku moderator dari kelompok 8 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.